Halo semuanya, kalian pernah nggak mikir, setiap hari udah rutin bangun pagi, kerja, pulang, tidur, gitu terus selama bertahun-tahun, tapi kok rasanya finansial kalian nggak sejahtera, stuck di situ-situ aja. Tetap pas-pasan, tabungan cuma sedikit atau bahkan nggak punya sama sekali. Kapan kayanya? Nah, kebanyakan dari kita tuh udah kebiasaan banget sama rutinitas harian, bangun, kerja, pulang, tidur ini, terus kita ulangin lagi besoknya, terus aja kayak gitu. Tanpa sadar, rutinitas kayak gini yang bikin kita terus terjebak di lingkaran kemiskinan. Karena ternyata ada perbedaan besar antara apa yang dilakukan orang kaya dan orang miskin. Dan cara berpikir dua kelompok ini tuh beda jauh. Kebiasaan dan rutinitas konsisten itu menunjukkan banyak hal tentang diri kita, terutama soal keuangan kita pada saat ini dan masa depan. Ada beberapa hal yang dilakukan orang kaya yang membuat mereka beda dari yang lain. Salah satu yang paling kelihatan tuh morning routine atau kebiasaan di pagi hari mereka. Dan topik kali ini kita akan ngebandingin rutinitas harian orang kaya dengan orang miskin. Dalam konteks ini, miskin tuh maksudnya yang punya pola pikir kekurangan dan mentalitas miskin ya. Ini pola pikir yang bikin seseorang terus-terusan stuck di keadaan miskin. Jadi bukan hanya miskin karena keadaan, tapi lebih karena pola pikir dan mentalnya yang susah untuk maju. Sedangkan kaya di sini ya yang benar-benar membangun kesuksesan dan kekayaan mereka dari waktu ke waktu. Dan disclaimer, bahwa orang yang nggak punya banyak harta, tapi ngikutin prinsip hidup orang kaya, mereka itu masuknya kategori orang kaya ya, karena mereka punya potensi untuk sukses secara finansial di masa depan. Oke, let's go, kita bahas. Morning routine yang pertama, attitude atau sikap. Mari kita mulai dari yang biasa-biasa aja orang pada umumnya. Kebanyakan dari kita yang penghasilannya standar, kita itu melihat pagi hari dengan rasa pesimis. Kita sering banget pencet snooze atau tunda alarm lebih banyak dari yang seharusnya. Walaupun kelihatannya tidur beberapa menit lagi bisa menambah energi kita ya, tapi sebenarnya menurut sains itu malah sebaliknya. Nyatanya snoozing justru bikin kita semakin susah untuk bangun pagi. Kita yang kesulitan secara finansial tuh sering banget males menghadapi pagi hari karena kita melihatnya kayak, ini cuma hari lain untuk bertahan hidup lagi. Makanya menunda bangun tidur jadi semakin menarik buat kita. Ngapain bangun dan menghadapi hari kalau kita bisa tetap nyaman di bawah selimut, iya kan? Padahal kalau kita belum sejahtera secara keuangan, justru kita harus sadar kalau nge-snooze alarm itu lebih banyak ruginya. Gak cuma buang-buang waktu yang berharga, tapi juga bikin kita semakin uring-uringan pas akhirnya bangun. Kekurangan motivasi ditambah mood yang jelek, itu sama sekali bukan kombinasi yang bagus buat sukses. Bandingin sama orang kaya, mereka itu nggak pakai alarm karena mereka susah bangun, tapi buat ngebantu ngatur waktu dan tugas-tugas yang ada. Mereka udah ngecek hal apa aja yang harus dikerjain dan gimana cara mereka buat nyelesain tujuan mereka itu. Bagi mereka, hari baru artinya kesempatan baru buat menambah kekayaan. Orang kaya suka banget memulai hari mereka dengan semangat yang besar. Next, morning routine yang kedua, strategi dan perencanaan. Bangun pagi, mandi, siap-siap kerja, kerja. Bangun pagi, mandi, siap-siap kerja, kerja. Bangun pagi, mandi, siap-siap kerja. Ya, kalian tahulah maksud aku apa. Intinya, kita yang bermental miskin terjebak dalam siklus melakukan hal yang sama setiap hari. Gak ada tuh yang namanya perencanaan atau dalam kata lain strategi soal apa lagi yang bisa kita lakukan. Mungkin ada beberapa dari kita yang punya mimpi besar, tapi ya cuma sebatas mimpi doang. Kemana arah hari itu membawa kita, ya kita ikutin aja, kita jalanin aja. Bukan kita sendiri yang mengarahkan hari itu. Kalau kalian ngerasa kalian kayak gini, coba deh buat daftar hal-hal yang bisa kalian atur dan kontrol setiap hari. Meskipun ada orang lain yang bakal ngatur apa yang kalian kerjain, coba cari hal kecil yang kalian tahu, kalian bisa pegang kendali. Bisa sesimpel belajar skill baru, atau ngerjain hal yang selalu kalian tunda-tunda. Dengan cara ini,
kalian ambil kendali atas pertumbuhan pribadi kalian, dan kalian mulai belajar untuk percaya sama diri sendiri. Begitu kalian mencapai target-target kecil ini, kalian bakal bisa mulai ambil alih hal-hal yang lebih besar dalam hidup kalian. Dan akhirnya ini bakal membawa kalian pada kesuksesan. Orang-orang kayak Mark Zuckerberg dan Bill Gates ngatur sendiri hari mereka mau berjalan seperti apa, dan mereka ikuti struktur yang mereka buat itu. Rutinitas pagi adalah bagian dari struktur. Nge-snooze alarm sampai detik terakhir, terus pergi ke kantor dan melakukan pekerjaan yang nggak kalian suka, itu nggak ada strukturnya. Jadi gimana kalian bisa berharap untuk sukses dan sejahtera secara finansial, kalau kalian aja bahkan belum punya hal sesimpel rutinitas pagi? Contohnya kayak Bill Gates, dia memulai hari dengan olahraga. Terus dia lanjut nge-breakdown dan analisis semua tugas yang harus diselesaikan dalam sehari. Dan terutama, dia juga nyempetin 1 jam sehari untuk belajar hal baru, entah itu skill atau informasi baru dari baca-baca. Ini menunjukkan kalau meskipun dia udah mengatur semuanya sendiri, dia tetap ambil waktu buat nge-review tugas-tugasnya dan juga nyisihin waktu buat pertumbuhan fisik dan mentalnya. Pagi hari adalah waktu favorit orang kaya untuk mengatur rencana dan memutuskan gimana cara mereka buat ngejalanin rencana itu. Beberapa orang kaya punya papan di kamar mereka, penuh dengan sticky notes yang isinya reminder atau pengingat dan tanggal-tanggal penting. Ada juga yang pakai handphone, atau pakai laptop, atau aplikasi time management, buat jadi pengingat soal hal-hal apa aja yang perlu mereka lakuin. Ini membuat mereka tetap siaga sejak pagi tentang apa aja yang menunggu mereka di hari itu. Dan bahkan sebelum mereka masuk ke kantor, orang kaya udah siap dengan strategi untuk ngerjain tugas-tugas mereka dengan lancar dan efisien. Jadi ibaratnya mereka selalu sedia payung sebelum hujan. Sebelum masuk ke medan perang, alias bekerja, mereka udah punya strategi buat ngerjain tugas-tugasnya. Karena gini guys, kebebasan yang sebenarnya tuh adalah ketika kita bisa mengatur kehidupan kita sendiri. Kalau di satu sisi orang miskin pagi-pagi udah mikir, ya udahlah, mau gimana lagi, jalanin aja. Orang kaya bilang, apa yang aku putuskan, itu yang bakal terjadi. Lanjut, morning routine ketiga, ngecekin proyek dan tugas-tugas. Orang kaya itu bisa tetap menghasilkan uang dan menyelesaikan tugas-tugas mereka bahkan ketika mereka lagi tidur. Bisa jadi karena ada orang lain yang bekerja buat mereka, atau duit mereka lagi beranak pinak lewat investasi. Ada banyak hal yang terjadi pada malam hari yang perlu mereka cek begitu bangun pagi. Sementara kebanyakan dari kita, orang-orang biasa, mungkin langsung memulai hari tanpa memikirkan tujuan atau tugas apa yang harus dikerjain. Begitu satu tugas selesai, kita, kayak mode autopilot, langsung lanjut ke aktivitas berikutnya yang membosankan. Tapi beda sama orang kaya. Mereka tuh ngeluangin waktu buat catch up sama semua yang terjadi pada malam hari. Mereka juga nge-review lagi tujuan dan target mereka buat memastikan semuanya tetap on track. Begitu udah nggak ngantuk lagi, Mark Zuckerberg tuh langsung ngecek Facebook, WhatsApp, dan Facebook Messenger di handphonenya untuk mastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Kalau ada yang nggak sesuai, dia bakal balik ke drawing board tempat dia menulis rencananya, dia revisi tujuan utama, dan cari solusi yang lebih baik. Itulah mentalitas orang kaya. Mereka selalu penasaran sejauh mana proyek mereka udah jalan, apa yang bisa mereka lakukan supaya lebih efisien. Karena selalu update, mereka jadi bisa mendeteksi masalah bahkan sebelum masalah itu beneran terjadi. Di sisi lain, kita-kita yang mentalnya miskin mungkin nggak ngecek proyek kita, atau bahkan mungkin nggak punya proyek sama sekali. Ini bisa jadi lingkaran setan yang nggak ada ujungnya. Kalian mungkin pengen ngejar mimpi kalian, atau semangat mau mulai buka usaha, mulai sesuatu yang baru, tapi akhirnya sama sekali nggak ngapa-ngapain. Dan karena nggak ada tindakan nyata buat mengejar mimpi itu, akhirnya kalian ngerasa stuck dan frustasi. Orang kaya itu punya tujuan dan proyek yang selalu mereka cek, dan mereka punya sesuatu yang bikin mereka excited, semangat setiap hari. Nah, kita semua juga harus menemukan tujuan kita sendiri yang bisa kita capai.
Next, morning routine yang keempat. Free morning atau pagi yang bebas. Kita semua pasti setuju deh, gak ada yang lebih enak daripada punya pagi yang bebas. Waktu di mana kita boleh rehat sejenak dari rutinitas dan relaksin pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Tapi ternyata cara kita memanfaatkan free morning ini juga menunjukkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin loh. Steve Harvey, salah satu pembawa acara terkenal sekaligus penulis dan pengusaha di Amerika, pernah bilang, "The dream is free, the hustle is sold separately." Mimpi itu gratis, tetapi usaha itu harus dibeli. Orang kaya paham banget soal ini. Meskipun hari libur, mereka tetap ngikutin rutinitas pagi kayak olahraga, meditasi, dan lain-lain. Mereka bahkan ngecek proyek kerjaan mereka di saat free morning meskipun nggak ada rencana buat kerja. Ini menunjukkan bagaimana dan kenapa orang kaya itu bisa sukses. Mereka ngelakuin usaha yang lebih saat tahu kompetitor mereka lagi santai-santai dan manfaatin itu untuk ngedorong pertumbuhan mereka. Di saat orang kaya tetap konsisten menjalankan rutinitas mereka, orang miskin cenderung buang-buang waktu dengan hal-hal yang gak penting. Bukan berarti santai di hari Minggu, sarapan di atas kasur, dan nonton Netflix seharian itu gak boleh sama sekali ya. Tapi, kalau ini jadi kebiasaan rutin kalian, jangan harap kalian bakal sukses. Ketika semua orang lagi istirahat dan santai-santai di hari libur, manfaatkanlah kesempatan itu buat keuntungan kalian. Ambil langkah lebih awal dengan tetap mengikuti rutinitas kalian dan tetap bekerja menuju target impian kalian. Karena kalau kita pengen maju, kita nggak bisa ngikutin rasa malas kayak orang lain. Next, morning routine yang kelima, meditasi dan inspirasi. Ini satu kenyataan pahit. Media sosial yang kita scroll, iklan YouTube yang kita lihat, berita yang kita cerna, mayoritas dari itu semua dirancang buat bikin kita ragu sama kemampuan kita dan peluang kita untuk sukses. Maksudnya gini, entah karena tanpa sadar kita jadi ngebandingin hidup kita sama orang lain, atau karena kita dibohongin kalau sukses dan kebebasan finansial itu hanya untuk segelintir orang. Kebanyakan dari kita nggak hanya sering konsumsi media, tapi juga percaya sama kebohongan yang dijual di media. Sementara, orang kaya tuh kebalikannya banget. Mereka tahu bahwa konten di media tuh kebanyakan nggak membantu membuat pola pikir jadi berkembang. Orang kaya mencari inspirasi dari refleksi diri dan meditasi. Mereka ngeluangin waktu buat mikirin tindakan mereka, nilai-nilai mereka, bahkan ngecek ulang goals mereka saat ini. Dengan cara pandang ini, pas mereka ngelihat media sosial, bukannya mikirin harga diri mereka sendiri, justru mereka bisa menemukan inspirasi untuk usaha baru atau peluang untuk menghasilkan uang. Begitu kalian jago dalam hal meditasi, ini bisa jadi keajaiban buat kesehatan mental dan kejernihan pikiran kalian. Michael Jordan, mendiang Kobe Bryant, Oprah Winfrey, dan Steve Jobs adalah beberapa dari banyak orang yang hebat dalam hal meditasi. Next, morning routine yang keenam, komunikasi. Udah jadi rahasia umum kalau bisnis yang terkenal dan sukses itu rutin banget ngadain meeting antara para pemimpin dan staff-staffnya. Ini gunanya buat ngebantu ngeboost mood semua orang dan menanamkan rasa produktivitas yang kuat. Menariknya, banyak dari meeting ini sebenarnya diminta sama pemilik perusahaan itu sendiri. Bill Gates misalnya, dia ngadain high IQ meetings di jam 10 pagi. Riset ilmiah menunjukkan bahwa komunikasi yang baik bisa ngasih kita inspirasi dan energi untuk mengerjakan tugas sampai kelar. Kebanyakan orang yang karyawan biasa umumnya ngabisin waktu kerja dengan muka yang kecut. Ikut meeting yang komunikasinya fokus pada produktivitas, kesuksesan, dan pertumbuhan, membuat setiap orang bisa ngerjain tugas mereka dengan dedikasi yang tinggi, nggak peduli sekecil apapun peran mereka. Nah, terlepas dari perbedaan jumlah saldo di rekening, orang kaya dan miskin sebenarnya masih punya beberapa kesamaan ya. Sama-sama bangun tidur, sama-sama ke kamar mandi, terus mulai kerja. Ngomong-ngomong soal ini, ternyata ada salah kaprah kalau orang kaya tuh bangun lebih pagi daripada orang miskin. Itu nggak sepenuhnya benar, karena Mark Zuckerberg bangun jam 8 pagi dan Jeff Bezos kabarnya bangun lebih lambat lagi.
Tidur tuh penting buat semua orang, kaya atau miskin. Kita semua pengen sukses dan mencapai level kebebasan finansial, di mana kita nggak perlu mikir 2 kali sebelum ngeluarin duit buat hal apapun. Kalau kalian pengen mencapai level kesuksesan itu, ngikutin rutinitas pagi orang kaya bisa bantu kalian untuk mencapai tujuan itu. Oke? Semoga bermanfaat dan semakin memotivasi kalian untuk memperbaiki keuangan ya. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.